Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bagi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di dalam majlis tempat mulia ini. Alhamdulillah kita diberi nikmat berjalan waktu, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur. Seperti mana di dalam doa, Allahumma barik lana ya Allah bi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Alhamdulillah berlewat daripada kita bulan Rajab dan masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kesehatan. Itu nikmat yang tidak terhingga bagi kita. Lalu kita pikirkan semuanya apa yang kita kerjakan di dalam bulan Rajab, yang mana bulan Rajab tersebut bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lembar Al-Quran yang kita baca, atau berapa juz yang kita baca, berapa istighfar yang kita baca, berapa tasbih yang kita baca. Apakah berlewatnya bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lainnya? Mungkinkah doa kita itu, doa ulama itu berlaku kepada diri kita? Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab, ya Allah berikanlah keberkatan di dalam bulan Rajab. Sedangkan kita tidak memperbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur di dalam bulan Sya'ban dan dipanjangkan umur sehingga kita nantinya memasuki bulan Ramadan. Disehatkan badan dengan ketakwaan kita menambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita panjang umur tidak bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sia-sia kita menjadi orang yang panjang umur. Mudah-mudahan kita yang mempunyai penyakit zahir ataupun batin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua penyakit kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang saudara kita beriman yang mereka itu meninggalkan sholat, yang mereka itu sholatnya kadang-kadang, mudah-mudahan semuanya mendapat hidayah, dapat menjaga sholat mereka semua. Yang kita mempunyai utang, baik utang dengan hambanya Allah atau kita terhutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sebelum mati dapat kita membayar utang tersebut, baik dengan makhluknya Allah ataupun dengan Allah. Dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita di dalam dunia, apapun profesi pekerjaan kita. Dan mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mati husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Majelis
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berlewat bulan Rajab yang kita disuruh di situ intinya sholat. Makanya kalau datang bulan Rajab, kalau kita sudah sempurna sholat 5 waktu, berusahalah untuk menambah daripada sunnah. Karena itulah cara kita untuk mendekatkan diri mengingat Gusti Allah. Di dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aqimus sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, orang sholat itu pertama syukur nikmat yang telah diberikan Gusti Allah kepadanya. Yang kedua untuk mengingat Gusti Allah, untuk munajat, untuk merendahkan diri, untuk meminta. Karena sholat itu dalam kata logat doa, berdoa. Doa kita minta kepada Gusti Allah. Jadi kalau kita di luar sholat atau enggak sholat minta dengan Gusti Allah itu jauh. Makanya orang banyak berdoa itu habis selesai sholat, karena sholatnya doa lalu ditutup dengan doa. Kita duduk-duduk di depan televisi, duduk-duduk di depan rumah, ya Allah, ya Gusti Allah, mudah-mudahan aku kaya. Habis sholat kita doanya, jangan duduk bukan duduk-duduk, bisa aja kita berdoa. Memang Gusti Allah suka hamba-hambanya yang suka meminta kepada Gusti Allah, tapi waktunya kita salah waktu. Habis kita sholat lalu kita berdoa itu yang mustajab, yang cepat doa kita diijabahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada surah tersebut, tapi ayatnya jauh daripada surah Thaha tersebut. Di dalam surah Thaha itu juga, wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Siapa orang, bilang Gusti Allah, ini bukan hadis lagi, firman. Kalau hadirin hadirat tidak percaya, berarti tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan kitabnya Allah. Barang siapa yang berpaling, enggan, berpaling bisa amal itu, enggan bisa, malas bisa maknanya, andikri daripada ingat aku, malas sholat, malas kewajiban, intinya nih cerita sholat. Fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nantinya dihalau, dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Mereka itu orang-orang yang enggan ingat Allah, enggan sholat. Mereka itu akan dihalau di hari kiamat kelak di padang mahsyar dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Kita kalau punya mata aja di padang mahsyar tidak bisa cari yang mana baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau orang itu imannya kurang. Kalau yang kita punya mata disuruh kita untuk berjalan di Shiratal Mustaqim, yang punya mata aja banyak jatuh, apakan lagi orang yang buta.
Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah keluarga kita. Awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pemuaan yang dihitung oleh Allah nanti di hari kiamat itu sholat. Seberapa Anda membangun masjid? Tidak ada. Seberapa banyak Anda menolong manusia? Tidak ada. Bagaimana keadaan Anda waktu Anda di dunia? Apakah sholat Anda cukup? Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Sholat itu emang simple. Pakai waktunya tidak lama, pakai tenaga enggak, pakai ongkos enggak, tapi malasnya minta ampun. Itu sholat. Malasnya orang sholat minta ampun. Makanya siksa Allah awal dalam kubur orang yang meninggalkan sholat, dipukul kepalanya karena kepalanya malas untuk sujud kepada Allah. Minta ampun malasnya. La ilaha illallah. Kalau kita tidak mengasih diri kita, kalau kita naik haji umrah kan pakai uang, pakai waktu, pakai tenaga. Orang tahu 7 kali, mah capek, sakit lagi, capek. Sholat nggak ada capek. Paling lama sampean cuci pakaian, lama sampean mandi, lama sampean buang hajat besar, tapi malasnya minta ampun. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah Allah, keluarga kita, dan orang-orang yang meninggalkan sholat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya itu 1000 kejahatan. Sampeyan bukti akan jadi kampung nih anak-anak. Anak-anak kita dulunya orang bahasa Banjar, ambak bahasa Jawanya tuh pendiam. Ya, pendiam. Anaknya bergaulnya tidak banyak, pendiam. Tapi dia tidak sholat. Lihat aja anak itu, nantinya menjadi anak yang rusak. Dulunya orang itu tidak bisa bohong. Kebanyakan dia meninggalkan sholat, akhirnya dia menjadi orang yang pembohong. Kan yang dapat sholat ini siapa? Waktu Isra Mi'raj siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda Rasulullah itu mempunyai sifat yang wajib pada beliau 4: siddiq, amanah, tabligh, fatwa. Siddiq, orang yang jujur, orang yang selalu benar dalam segala perbuatan dan segala perkataan beliau. Nantinya beliau ini, sifat beliau kepada orang yang suka sholat, sedikit demi sedikit akan diberikan kepada orang yang suka sholat. Tetapi orang yang meninggalkan sholat, maka sifat itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai coba aja, tapi kalau enggak nyuruh, coba aja sampai enggak usah sholat, tinggalkan sholat, nanti akan datang kepada kita sifat pendusta. Suami sampean didustai, anak didustai, yang tua sudah punya cucu didustai. Itu orang-orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang yang suka sholat, maka seperti mana yang disabdakan Rasulullah, kul khairan walau murran, berkatalah benar, berkatalah jujur,
walau nantinya akhirnya akan merasa pahit akibatnya. Sampean sok sholat, hendak ninggalkan sholat, lalu dititipi oleh suami uang, bu pegang uang ibu ya. Nah, kalau aku yang megangnya nanti habis, aku bawa ke Jablay, aku bawa rame-rame sama teman. Ibu aja yang megangnya supaya uang ini hendak habis. Nanti kalau kita tanam bisa merupakan traktor, ibu pegang. Tapi ibunya, kalau ibunya benar-benar sholat dengan benar, maka dia memegang amanah itu dengan sedih. Tapi kalau ibunya suka meninggalkan sholat, maka uangnya sama ibu pun dihabiskan. Lalu suami bertanya, bu, mana uang kemarin? Nih mau ngajak teman-teman ke sawah, habis. Kemana bu uangnya? Oh ini beli boros, beli ini habis. Padahal ibunya beli baju. Tapi dia dah dilihatkan dulu, disimpan dulu, simpan dulu. Karenanya dia, dia sudah yang suami. Akhirnya orang yang berbohong itu pun akhirnya akan ketahuan. Bu, kau lihat baju baru. Kapan belinya bu? Kemarin. Kemarin kan udah punya uang. Kemarinnya. Tapi kalau orang sholat dia jujur walaupun suaminya marah. Mana uang? Habis. Kemana uangnya? Aku kepengen baju. Aku belikan ke baju, habis uangnya. Kan marah suami hanya waktu sepuh. Habis marah dia. Mungkin marah dia tinggalin, atau laki suami yang kejam bisa dipukulnya mungkin. Tapi karena kita jujur walaupun pahit, Allah lebih senang hambanya yang jujur tersebut. Makanya kita tanamkan di jiwa anak cucu kita dengan jujur. Kita mentes anak-anak kita itu. Kalau jajannya biasa ke sekolah 10.000, tes 20, kasih sama dia. Nah, nanti kembaliannya ya kembalikan. Nah, kita tes. Nah, dia ada yang uang bina banyak, jajannya banyak. Pas datang, nah mana kembaliannya? Kalau dia bohong, dia pun mukanya ketahuan. Hilang bu, berarti bohong. Nah, kalau dihabisin, cerita aja, jangan bohong bahwa uangnya habis. Itu melatih anak kita supaya jujur. Tapi kita latih benar-benar dengan jujur. Kalau dia meninggalkan sholat, dia tetap bohong. Inti dalam kunci dalam kehidupan seseorang yang diridhai Gusti Allah, yang dicintai baginda Rasulullah, ya sholat. Mudahan kita semua dapat hidayah. Kemudian sidik amanah. Orang itu kalau dia sholat terus menerus tidak meninggalkan sholat, dia dapat dipercaya di dalam kehidupannya. Apa yang dia katakan, orang akan mempercayainya. Karena sama amanah ini temannya benar dan dusta juga. Kalau dia suka meninggalkan sholat, janjinya ngelampur. Dia tidak menepati janji. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Apa yang benar disampaikannya, apa yang tidak benar juga disampaikannya. Kadang manusia ini kalau benar bisa enggan. Ada yang salah disampaikan, yang benar ditutupi.
Ada yang benar disampaikan, yang salah ditutupi. Kedua-duanya harus disampaikan. Kita punya anak dua, satunya pinter, satunya kurang, tetap kita sama. Itu orang yang tabligh. Yang keempat, sifat Rasul bagi kita, anak cucu kita, keluarga kita, dan orang di kampung. Fatonah, orang yang suka sholat, apakah lagi menambah daripada yang wajib, maka diberikan Gusti Allah otaknya jenius. Nah, ciri kunci orang jenius itu sholat. Bagaimana Profesor Dr. B.J. Habibie, jeniusnya beliau, kombinasi beliau belajar langsung masuk ke otak. Kalau HP itu berapa memori beliau dia? Orang Indonesia yang bisa membuat pesawat beliau, kita bisa juga bikin pesawatan. Kalau diterbangkan jatuh, pilotnya mati. Beliau menambah daripada wajib itu sholat malam. Itu ulun sewaktu di Jawa sekolah meneliti orang yang pintar, orang yang berpangkat, orang yang mulia, itu intinya sholat. Presiden awal, Presiden Soekarno, kenapa beliau sampai sekarang masih diziarahi? Beliau itu selain sholatnya tidak bisa ketinggalan, sholat malamnya hebat, ngajinya mantap. Tidak ada presiden kecuali dua di Indonesia, Presiden Soekarno sama Presiden Gus Dur yang diziarahi orang. Kalau Presiden Gus Dur beliau kiai, pantas diziarahi orang. Kalau Presiden Soekarno tidak kiai, guru pun tidak, tapi diangkat oleh Gusti Allah karena sholat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Isra. Orang yang mau salat malam walau 2 rakaat, sampean bangun malam, jangan cuma tok buang hajat kecil, wudu, salat, maka Allah akan mengangkat derajat kita dunia sampai akhirat. Nah, orang-orang kalau di daerah Kalimantan Selatan ini, ulun meneliti yang nama beliau situ adalah Haji Sulaiman Habib. Sampai tahu Haji Leman yang punya CP perusahaan Hasnur Group. Iyalah, tahu sampai. Bilang Pak Ustaz tahu tapi enggak tahu. Dibilang enggak tahu ketika di sini tahu. Ya tahu-tahu enggak lah. Sering kalau ke rumah beliau tuh sering. Bahkan sering juga undangan sampai ke Muara Tewe ke sana sama beliau, satu rombongan. Ulun suka meneliti orang-orang yang sukses baik di dunia ataupun diangkat oleh Allah derajat seperti para ulama. Mereka itu sholat malam, bu, Allahu Rabbi, sholat malam. Mereka itu suka ngaji. Kita sudah susah, sholatnya ditinggal. Aduh, bahaya. Gimana kita diangkat Gusti Allah derajat dunia? Mintanya ya banyak. Ya Allah, Gusti Allah, kasih kaya Gusti Allah. Salat wajibnya ditinggal.
bertepuk sebelah tangan, tokotak. Kalau bertepuk itu kok dua belah tangan, minta dengan cara apa mintanya kita? Sholat. Makanya mudah-mudahan semuanya dibukakan hidayah. Orang-orang yang dibukakan hidayah Gusti Allah yang bisa mengerjakan sholat, yang menambah sholat malam. Memang capek tuh. Ulun Pak Ustad kerjanya di sawah jadi capek, nggak bisa bangun malam. Sama ulun juga petani. Sampai berapa hektar punya sawah? Ulun nanya sampai sempian, kalau udah bisa bangun malam berapa hektar? Hah? 1, 2? Ulun 4 atau 5 hektar punya sawah. Alhamdulillah bisa aja sholat malam. Alhamdulillah bisa aja ngaji. Kalau alasan ibu capek untuk di sawah, nggak bisa diterima, karena banyak orang lebih capek bisa munajat kepada Gusti Allah. Jadi orang di kampung tuh nggak bisa membahas kawan sama ulun. Ulun buruai kada puasa, ulun begawi, aku gawe gua. Baik kan? Aku ulun buruai mengatam, aku ngatam juga. Ulun buruai melontok, aku melontok juga. Ulun buruai menjamur balik, sama itu berapa dijamur? 10 karung. Aku 50 karung. Kawang bahas surat. Nah lain ada sebagian guru puasa ya jangan ditinggal. Gurunya enak tidur, Pak asik. Bisa murid-muridnya tidak menggubris, tidak menghiraukan. Enak Pak Ustadz nyuruh puasa, biar hirau di kamar pakai AC. Kalau nyuruh orang pulang juga ke kerja. Jadi orang bilang sama guru-guru seprofesi di pondok, di SD, di SMP ulun ngajar, di aliyah ulun ngajar, ulun bilang yang sama-sama seprofesi yang suka bercanda, kalian dia kalau aku kaya, kalian tidak boleh iri dengki. Kenapa guru? Aku banyak punya sawah. Aku orang yang ulet dalam bekerja. Jadi bila aku banyak punya uncuy, kalian jangan iri dengki. Ini bujur. Ini bisa timbul iri dengki sesama profesi yang orang itu santai, duitnya banyak. Aduh, gimana caranya? Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Gusti Allah. Ini masuk kepada bulan Sya'ban, perbanyak salawatan. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, sedangkan Sya'ban bulanku kata Nabi, dan bulan Ramadan untuk umatku. Bulan Rajab dengan Gusti Allah kita banyak maju. Sya'ban dengan baginda Rasulullah kita banyak salawat. Ramadan khusus untuk diri kita. Kita ngaji untuk diri kita, kita puasa untuk diri kita. Kita sholat untuk diri kita, kita sedekah untuk diri kita, khusus. Tapi intinya orang yang suka-suka ibadah di bulan Ramadan, dia banyak ibadah di dalam bulan Rajab, dia banyak sholawat bulan Sya'ban. Nanti
dia memperbanyak ibadah tidak berat karena sudah sering dilakukannya di dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Nah kalau kayak gitu Ustaz, ulun terlambat. Enggak ada kata terlambat bagi kita selagi belum napas di gor-gor. Kalau sudah napas ke sini, jangan harap ibu taubat enggak diterima. Ya Allah, nanti saya mau ke majelis bohong gitu ya. Lagi sehat-sehat mau ke majelis, lagi sehat-sehat mau sholat, diberi sehat nggak puasa. Padahal tadi letaknya daripada kejujuran orang, ketakwaan orang di sholat. Kalau bulan puasa enak ibu-ibu, dia bisa nggak puasa dengan alasan nggak bisa. Nggak bisa Pak, kenapa nggak puasa? Nggak bisa hari ini. Woi, kalau yang tua-tua nggak bisa lagi bohong karena orang tua kita ada lagi itu. Ya, yang tua sudah umurnya 70 apakah dari ke atas bilang kakeknya, kenapa nek nggak puasa? Aku nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nah ada lagi itu orang tua. Nggak ada orang tua, kan orang tua tuh ada batasan. Ada yang sampai 40 aja hilang dah yang namanya men. Namun sudah hilang, ya puasa terus. Ada alasan nenek yang udah puasa men, ini dibohonginya ini. Kalau laki-laki tidak ada alasan. Makanya orang paling murka orang-orang mencanda guraukan puasa. Kenapa kamu udah puasa? Guru dicanda guraukan juga. Mohon maaf guru, ulun men ubud. Orang laki-laki men. Nanti kalau dia mati men beneran. Jadi dalam ibadah kewajiban jangan sekali-kali kita mencanda guraukannya. Apakah di dalam sholat? Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Apabila ada panggilan, ajakan untuk sholat, lalu sholat itu dijadikan canda gurau, main-main, la'iba walahwa, itu canda gurau, main-main, bahasa Banjarnya bergaya. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Yang demikian itu adalah golongan-golongan orang yang tidak berakal. Bahasa Indonesianya bodoh, bahasa Banjarnya bungol. Kalau dibilang Gusti Allah bodoh, mana orang pintar. Kalau dibilang Gusti Allah bungol, tidak mau pintar. Makanya ibu-ibu kalau sholat jangan sampai ketawa, cubit-cubitan, atau mukenanya dibalik, yang di sini, yang muka ini yang diletakkan di sini supaya temannya ketawa. Jangan. Masalah sholat, masalah puasa, masalah ibadah-ibadah yang diwajibkan Gusti Allah kepada kita, jangan sekali-kali kita mencanda guraukannya. Karena letak murka Allah kepada hambanya yang suka mencanda guraukan ibadah. Nah mungkin ini dulu kita baca. Mudah-mudahan masuk bulan Sya'ban ini Gusti Allah membukakan hati kita, memperbanyak dapat sholawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan Gusti Allah, masuk di dalam bulan Ramadan,
Dan masuk bulan Ramadan pun mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Gusti Allah dapat memperbanyak ibadah, dapat memperbanyak membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Gusti Allah dengan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama bertahlil, bersedekah. Kita hadiahkan pahalanya kepada yang mungkin menduhuri kita, orang tua kita, baik itu bapak ataupun ibu kita, saudara kita, guru-guru kita, orang yang menginfakkan harta mereka untuk ini masjid. Mudah-mudahan mereka semua dilapangkan dalam kubur mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada guru-guru kita. Dan mudah-mudahan semua pekerjaan kita, apapun harta kita, umur kita, ibadah kita, menjadi orang yang diberikan keberkatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi ya bisiril nabi walid nabi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati bil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وصل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب بجنبك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا وشهادتك ومحبتك وبت على سنة وجماعتك وشوق لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا مشايخنا ولإخواننا في الدين وصحبنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ومن لهم أنفق في هذا المسجد. اللهم اجعل لهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وإجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع لهم جنة منازلهم. اللهم اشرح صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك. يا الله lapangkan hati kami ya Allah seperti mana Engkau melapangkan hati-hati orang yang soleh daripada hamba Engkau ya Allah. Wa yassir umurana umur dunya wal akhirah bima yassarta bi umur salihin min ibadik. Ya Allah mudahkan urusan kami ya Allah, urusan di dalam dunia ya Allah, urusan di negeri akhirat ya Allah. Seperti mana Engkau memudahkan urusan-urusan orang yang soleh daripada hamba Engkau ya Allah. Wahdi qulubana bima hadaita bi qulubas salihin min ibadik. Ya Allah beri petunjuk hati kami ya Allah, hati anak cucu kami ya Allah, hati keluarga kami ya Allah, hati saudara-saudara kami orang beriman ya Allah, kepada jalan yang lurus ya Allah, kepada jalan yang Kamu ridhai ya Allah, kepada jalan yang dicintai Nabi kami ya Allah. Seperti mana Engkau memberi petunjuk hati-hati orang yang soleh daripada hamba Engkau ya Allah. Bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha wa bihaqqi sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani al-Baghdadi wa bihaqqi Syekh Salman al-Madani wa bihaqqi Syekh Muhammad Arsyadullah al-Manjari wa bihaqqi Syekh Muhammad Taswa Anwar bin Ismail wa bihaqqi Syekh Rabbi Ruhina Zaini bin Abdul Ghani wa bihaqqi Sahibul Wilayah
kumpai وبحق أولي الله تعالى أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا يا الله في شعبان وبلغنا يا الله رمضان صلى الله على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.